Nah gitu, jadi anak-anak itu mulai dihadapkan pada realitas. Anak itu justru tidak menangkap kekhawatiran kita sebagai orang tua, tapi menangkapnya orang tua rempong, pengen Iya, tahu iya. apa yang dikerjakan Kepo gitu. anak-anaknya, kepo, mata-matai. Nah itu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Alhamdulillah dari Bandung sudah ada yang bergabung, Pak Osmin dan juga Bu Lilis, dari Ibu Ita di Pasir Koja. Ibu Ita ini menyampaikan kalau anak saya pun sama seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Lilis dan juga Pak Wasmin. Di poin yang ke-6 begitu ya, karena berbohong karena kebutuhan ingin diperhatikan. Kalau anak saya ini sering sekali berimajinasi dan berbohong kepada teman-temannya tentang sesuatu yang tidak dilakukannya di rumah. Maka bagaimana caranya Pak Wasmin dan juga Bu Lis agar saya bisa menghentikan hal tersebut? Iya, ini menarik ya. Emang itu kayak gitu tuh anak-anak tuh. Anak-anak tuh kadang-kadang nggak bisa bedakan antara imajinasi dengan kenyataan gitu. Emang dunianya masih seperti itu. Nah, makanya kita mulai latih tuh. Kita kita tidak batasi imajinasinya ya. Kita hanya bagaimana supaya dia nanti tidak tidak terus berfantasi gitu dengan itu. Makanya cara yang paling efektif untuk anak yang imajinasinya tinggi agar tidak terjebak pada fantasi gitu ya, dia mulai dihadapkan pada realitas gitu. Misalnya contoh dia ngomong apa ya kita langsung pas pulangnya tadi kamu bilang gini ke teman-teman, yuk boleh langsung kita praktekin yuk biar yang kamu katakan bener yang sudah kamu lakukan gitu. Soalnya nanti kalau misalnya kamu nggak melakukannya itu masuknya kategori bohong gitu. Jadi langsung dipraktekin gitu. Dipraktekin. Jadi apa yang dia katakan langsung dilakukan gitu. Atau kalau misalnya hal itu tidak bisa dipraktekin misalnya karena hal sesuatu yang sangat tinggi sekali biayanya misalnya ya. Misalnya contoh eh, kemarin aku habis dari Singapura loh, misalnya gitu loh. Padahal kan kalau kita mau praktekin ke Singapura kan misalnya harus nabung dulu misalnya gitu. Nah kita bilang ke dia caranya, tadi kamu bilang ke teman-teman dari Singapura, kamu pengen ke Singapura, oh, oh yuk nabung yuk, nabung. Nah nanti kalau kamu udah mulai nabung ke Singapura, kalau kebetulan di Anak Langit kan emang 5 tahun tuh nabung untuk bisa ke Singapura tiap bulan 85.000. Jadi emang bener-bener kita mau kalau sekolah lain mah SD-nya studi tour paling ke Senayan apa kita bener-bener pengen studi tour ke luar negeri gitu. Bagaimana caranya? Kita breakdown dalam sebuah tindakan-tindakan kecil yang nyata gitu. 85.000 kan nggak besar ya angkanya, tapi dikumpulkan selama 5 tahun bisa untuk ke Singapura tuh lumayan kan gitu. Yuk gitu ya. Nah nanti kalau kamu belum bisa ke Singapura, bilang ke temennya, aku sedang nabung untuk ke Singapura gitu. Jangan bilang kamu ke Singapura. Itu nanti jadi bohong. Tapi kalau kamu lagi nabung untuk ke Singapura, kamu nggak bohong. Ya, setuju? Mau nabung, mau tiap hari nabung berapa? 100 perak, 200, 500 daripada dijajanin gitu. Nah gitu, jadi anak-anak itu mulai dihadapkan pada realitas. Karena halu itu mulai dihadapkan pada realitas. Termasuk kepada teman-teman yang halu itu ya kita langsung hadapin, ah Om Doah mana buktinya? Ayo gitu. Buktikan. Buktikan. Bukti. Gitu. Makanya kalau lagi ada yang pamer duren gitu, ah ya ini mah hoax ya hoax, mana buktinya gitu. Karena dia nggak bawa pamer-pamer di grup kan gitu. Hoax. Nggak usah dipamerin, Bu. Kita kan pengen ngerasain juga gitu. Hari di duren di SMS kan nggak bisa. Di WA nggak bisa. Itu ya apa yang diceritakan anak kepada teman-temannya yang itu sifatnya nggak dilakukan, kita mulai cara tegurnya tapi tidak tegur dengan yang menyinggung harga diri dia ya. Ini kalimat ini barusan penting ya buat orang tua. Ingat, anak-anak itu punya harga diri luar biasa. Dia punya dignity juga. Jangan jatuhkan harga diri anak di depan orang lain ya. Jadi kalau mau Hmm, menegur dipanggil aja misalnya. Panggil gitu. Sayang sini. Gitu dulu.
Tapi jangan langsung divonis juga. Kamu tadi bohong bilang gitu, padahal kamu nggak melakukan. Jangan gitu. Emang kapan ke Oh, Singapura perasaan ah. Bunda itu belum pernah, mungkin kamu gitu kan. Dengan tekniknya tetap ya teknik OTFD yang dulu kita bahas. Pertamanya, Mama dengar kamu tadi cerita ke teman-teman begini. Nah, gitu dikonfirmasi dulu. Enggak kok. Jadi bohong 2 kali toh. Mama tadi dengar. Itu boleh tuh jadi cita-cita. Tapi kalau belum terlaksana, sebaiknya jangan bilang begitu. Yuk kita, kalau tadi nabung, yuk kita lakukan yuk. Kamu tadi bilang udah makan pizza ya. Yuk kita buat pizza yuk. Pizza-pizza kan sekarang udah bisa dilihat tutorial aja di YouTube ya. Bikin pizza sederhana dengan modal di bawah 10.000 gitu kan. Bisa tuh. Sehingga nanti kamu bener tuh udah makan pizza gitu. Terus kalau tiba-tiba dia udah makan pizza, tolong nanti besok kamu nanti main ke teman, aku barusan makan pizza, kemarin aku belum, maaf ya, aku kemarin nggak bilang makan pizza, padahal belum makan pizza, tapi aku hari ini beneran, gitu. Sehingga nanti anak dia mulai aware nih, setiap perkataannya ternyata dianalisis ya sama orang dewasa ya, gitu, biar dia tahu gitu ya. Itu silakan dicoba ya. Masya Allah, terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Pertanyaan dari Ibu Ita di Pasir Koja, semoga menjawab begitu ya dengan jawaban yang sangat jelas dari Pak Wasmin dan juga Bu Lilis dihadapkan dengan realita begitu ya Ibu Ita ya. Terima kasih Ibu Ita sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk sahabat MK di Yogyakarta, sahabat Dina. Baik, untuk sahabat MK di Yogyakarta ini pertanyaannya ya. Mm-mm. Tadi mohon maaf karena di Yogyakarta gabungnya terlambat begitu ya. Jadi menyimaknya ujung-ujung tapi tadi sempat sempat terekam juga atau tersimak juga oleh sahabat MK. Mungkin ini pertanyaannya yang sudah masuk di Yogyakarta agak mirip ya dengan tadi sahabat MK di Bandung. Ini dari sahabat kita, sahabat Ibu Tri. Bertanya, apa yang harus dilakukan ketika tahu anak berbohong? Apa baik jika langsung dimarahi? Hmm. Ya, jadi kalau misalnya anak berbohong, kita yang pertama adalah tadi ajak dulu berbicara anaknya, ya. Terus nanti kalau misalnya iya aku berbohong, nah nanti kita buat kesepakatan dengan anak. Kalau besok lagi kamu misalnya mengatakan yang tidak sesuai, biar dia belajar, misalnya nanti ada sanksi atau apa. Tapi yang pertama adalah tanya dulu kenapa gitu. Kenapa dia berbohong? Karena nanti berbohong itu kan bisa jadi karena meniru gitu ya. Nah, nanti kita berarti kalau meniru kita berikan lagi peniruan yang lain selain berbohong. Atau karena tadi misalnya eh, berbohong itu biasanya kaitannya nanti dengan mencuri ya Pak Wasmin. Misalnya yang berkaitan dengan kedua pengawasan. Orang tua menyimpan uang di mana aja Pak Wasmin. Menyimpan di mana aja terus anaknya saya kebetulan ada uang gitu, diambil gitu. Nah, nanti kan orang tuanya nggak ada pengawasan, nggak lupa dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika saya ngelihat nggak uang yang di sini gitu kan? Oh nggak ngelihat dan sebagainya gitu ya. Itu berarti kurang pengawasan. Kemudian yang ketiga menghindari hukuman atau mencapai tujuan. Nah, kita penyebabnya dulu ngobrol itu untuk mendapatkan penyebabnya. Nah, setelah tahu penyebabnya apa, misalnya butuh perhatian. Nah, berarti anak butuh perhatiannya sebenarnya baik gitu. Nah, bagaimana mengajarkan anak untuk mendapat perhatian itu dengan cara yang lain, cara prestasi, cara misalnya yang jujur gitu ya. Ketika misalnya anak jujur, misalnya eh, Bun, aku mecahin ini. Nah, kita harus apresiasi dulu. Wah, keren ya kamu sudah jujur. Nah, biar kamu Nggak nanti kapok gitu ya untuk ya jujur ya. biar kamu nanti tidak merasa bersalah ya sudah, ini aja konsekuensinya tinggal ganti aja selesai gitu ke arah sana. Jadi Gantinya dari uang jajan dia ya. jadi Ganti aja bukan dari uang orang tua, ya, bukan konsekuensi namanya. karena kalau menemukan penyebab kita nanti akan tahu apa yang harus dilakukan gitu ngobrol-ngobrol jadi emang jangan langsung kamu tuh bohong ya udah bohong gini 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 gitu ya kalaupun misalnya emang ada informasi berkaitan tadi gunakan teknik OTFD jadi mama tuh dengar dari guru katanya kamu bilang kemarin pergi kemana
Dan seingat mama juga kamu enggak kok ada di rumah. Nah, terus nanti yang keduanya itu hati-hati. Mungkin kamu tidak berniat berbohong, tapi itu sudah termasuk ke berbohong. Oh, Nah, yang ketiga feeling nanti mama khawatir karena kamu kebiasaan loh gitu dari ngayal. Ngayal itu jadi bohong juga kan, kalau bohong udah dosa gitu. Nah, nanti buat misalnya nanti kamu apa yang harus kamu lakukan gini-gini. Jadi enak karena dengan ngobrol itu tuh sebenarnya apalagi anak-anak sekarang tuh kasih tahu reasoningnya apa gitu ya. Kayak misalnya saya khawatir nih anak saya di nun jauh di sana gitu ya, nggak deket, apakah baik-baik saja atau gimana di tempat asramanya ya, di asramanya gimana gitu. Saya cerita aja, Lang, ini ada kasus gini 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 loh, anak yang dia ngekos, kemudian anak itu tuh kecanduan game, setelah ini gini nih. padahal Nah, dulunya anak yang padahal baik dulunya gitu anak ya. yang baik, pintar. Nah, Oke. tiba-tiba Bunda ingat kamu loh, Lang, gitu. Kamu juga kan Hmm. anak yang baik, yang pintar gitu. Nah, ini gimana ya jaminan untuk bundanya gitu. Terus dia bilang, enggak Bun, aku enggak gitu. Cuman kan kalau ngomong aja, Aman gitu ya. ya aman, ngomong aja kami masih khawatir, Lang, gimana Hmm. caranya? Terus dia, emang Bunda pengennya gimana? Ya pengennya kamu coba secara rutin melaporkan nih tempat kosan aku, ini kamar aku, ini kamar mandiku, ini apa lemari aku. Kan kalau dari indikasi kamarnya rapi ya, kemudian kamar mandinya bersih, ya terus bajunya tertata, dia ada laporan ke saya, ada komunikasi kan jadi sayanya jadi merasa yang tadinya Tenang. khawatir jadi tenang gitu. Nah, setelah disampaikan gitu udah saya nggak lagi nanya-nanya, dia yang laporan seminggu sekali. Bun, ini WC aku, Bun ini setoran gitu. Karena ternyata dia tahu reasoningnya apa gitu. Nah, ngobrol itu ke arah sana untuk biar anak tuh tahu sih apa gitu. Jangan anak itu justru tidak menangkap kekhawatiran kita sebagai orang tua, tapi menangkapnya orang tua rempong, pengen tahu apa sih, pengen Ya, tahu ya. apa yang dikerjakan Kepo gitu. anak-anaknya, kepo, mata-matai. Nah, itu gitu. Bukan itu, kita khawatir. Nah, gitu makanya ketika misalnya ada informasi anak kita berbohong, yang pertama itu kita harus netralkan dulu, cari data. Jangan langsung kamu itu bodoh, ajarin kamu tuh bohong gitu ya. Bohong sih niru siapa? Keluarga kita tuh bawa-bawa keluarga. Nanti kan melebar nah ke arah sana gitu. Nah, yang penyebab bohong yang ketujuh ya, karena ini menyangkut juga nanti misalnya ditemukan penyebab bohong yang ketujuh yaitu anak pengen dianggap baik. Oke. Seperti waktu itu yang saya contohkan. Ah, udah sholat zuhur? Udah. Nah, karena dia pengen dianggap baik, bilang sudah. Di mana? Tadi di Masjid Nurul Iman. Oh, saya dari ngejawabnya saya nggak yakin gitu loh. Saya nggak yakin gitu. Soalnya saya lihat dia enggak lah gitu. Lagi di mana waktu azan gitu kan. Dia tiba-tiba bilang udah. Siapa di mana? Nurul Iman. Anaknya emang pinter bicara ya gitu. Kayak bapaknya kayaknya. Jadi gampang gitu. Udah gitu. Karena pengen dianggap baik. Nah, ini gimana? Kita kan tahu bahwa kita nggak yakin sih bahwa dia jujur gitu. Akhirnya ini cara penanganannya Bu ya yang di Jogja tadi. Ini yang ada hubungan dengan pengawasan tadi yang kedua, benar yang disampaikan Bu Lis gitu. Benar udah, kalau emang belum bilang aja belum. Kalau belum bilang belum, nggak dapat sanksi deh, paling sanksinya minta maaf aja. Sekarang tinggal sholat. Tapi kalau belum sholat zuhur malah bilang sudah, nanti sanksinya nggak bisa keluar loh seminggu. Dia kan paling takut dulu waktu usia TK SD itu ya kalau disuruh nggak keluar rumah itu, wah dia paling ini deh gitu ya. Udah kok gitu. Ya oke. Nah pas asarnya, tadi saya selidiki. Tadi di Nurul Iman siapa imamnya? Sebutin ini. Siapa yang jamaahnya? Tadi ada Farhan kata dia. Dia bilang gitu. Oh iya. Nah pas asar atau maghribnya saya ketemu sama temennya itu namanya Farhan gitu. Farhan, tadi kamu sholat zuhur di mana? Aku sholat zuhur di sekolah. Nah,
Udah, dari situ saya punya bukti. Pas pulang, iya, kamu tadi nggak sholat zuhur di Nurul Iman. Tadi ayah ketemu Farhan. Dia langsung nunduk, udah tahu. Langsung, Hmm. iya, seminggu kamu nggak boleh keluar. Gitu. Nah ini Aduh. yang tadi kata Bu Lis, selidiki faktor penyebabnya. Ini kan pengen dianggap baik tuh penyebabnya. Makanya cara baik itu ya dengan melakukan, bukan dengan mengimajinasikan melakukan. Jadi Iya, benar-benar iya. melakukan. Nah, makanya pengawasan itu penting. Sehingga nanti kalau kita detail, kita selidiki, kita awasi, dia nanti nggak mudah loh untuk ngomong, untuk berbohong itu. Karena dia tahu ucapannya akan diselidiki. Ayah beneran menyelidiki gitu. Nah, kebanyakan orang tua itu nggak mau rempong di awal gitu. Orang tua itu nggak mau repot. Udah aja percaya. Akhirnya apa yang dalam benak anaknya kan? Eh, gampang ngebohongin orang tua ternyata ya. Gitu kan. Biar Besok bohong cepet lagi deh aja. gitu ya. Gampang Bapak ditipu ya. Gitu. Padahal kita cuma ngeluarin effort sedikit ya. Kita selidiki mana Farhan, mana temennya, ketemu di mana, kita tanya. Itu kan nggak besar-besar amat effortnya ya. Tapi banyak orang tua nggak mau detail gitu. Makanya sampai ada peribahasa the devil on the detail. Hantunya itu ada pada detail. Banyak orang tua nggak mau detail. Padahal detail-detail inilah yang membuat anak serius nih. Bapak saya serius nih. Ibu saya serius nih. Mengerawat saya gitu ya. Itu sebelum ke yang 8, kalau ada yang ingin menyampaikan lagi, silakan. Kalau di Yogyakarta barangkali belum ya. Tadi berarti poin bahwa supaya anak ini tidak menggampangkan kebohongan ya. Jadi peran orang tua juga perlu di situ ya, sahabat Nita. Betul sahabat Dina, dan alhamdulillah di Bandung sudah ada yang bergabung kembali nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Dari Ibu Cahyati di Panyilekan. Kalau Ibu Cahyati ini memiliki anak yang suka melebih-lebihkan sesuatu. Dan karena sering begitu, jadi saya tidak percaya. Apa saya salah kalau berbuat seperti itu, dan harus seperti apa saya lakukan, apa yang harus dilakukan agar anak-anak tidak keterusan seperti itu. Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, mungkin ini sama begitu ya dengan yang tadi dijelaskan dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Ini kalau bisa masuk lagi, kasih satu konteksnya apa melebih-lebihkannya gitu. Kemudian nggak percaya, apa salah? Kalau nggak percayanya diucapkan, ya itu salah kalau ibu belum probing ya. Kalau ibu belum selidiki, terus bilang nggak percaya, itu masa nggak percaya kepada anak gitu. Kemarin saya habis dialog dengan teman yang akhirnya membiarkan anaknya masuk mencoba di jurusan kedokteran ya. Padahal dia tahu bahkan udah di psikotes anaknya itu emang kalau di kedokteran nggak cocok, dan bukan hanya nggak cocok tapi dari sisi ininya nggak akan mampu gitu. Tapi emang anaknya tuh kekeh, istilah Sunda itu. Kalau istilah Jogja itu ngotot gitu ya. Ngotot banget nih gitu ya. Tapi karena orang tuanya nggak mau membatasi anaknya, ya didukung aja dulu gitu. Jangan sampai, ya kalaupun nanti dia emang nggak lulus di kedokteran, ya biarkan yang menyatakan tidak lulus itu, yang tidak percaya, ya biarkan kampus gitu ya. Jangan orang tuanya dulu mendowngrade dulu, jangan orang tuanya yang underestimate dulu Melebihkan. anaknya gitu. Makanya kalau ketika anak melebih-lebihkan, terus kemudian ibu langsung, mama nggak percaya, kamu om dok. Nah itu khawatirnya nanti kita mengunderestimate anak kita, membuat anak kita downgrade gitu loh. Makanya konteksnya apa, boleh masuk lagi dengan cerita misalnya apa gitu. Biasanya kita probing dulu gitu. Misalnya, aku tadi, misalnya apa sih contoh melebih-lebihkan? Ini sambil nunggu ibunya masuk ya, contohnya apa gitu. Apa sih Sedang contoh mengetik nih Pak melebih-lebihkan? Wasmin. Apa Belis ada cerita Apa? contoh anak yang ngomongnya melebih-lebihkan, misalnya apa ya? Ini pernah kejadian juga ya, di mana dia waktu mau me- melaporkan karyanya kan, anak saya baru dapat uang jajan itu kalau melaporkan karya gitu kan. Ini udah saya ceritakan di sesi pertama kemarin ya, di mana dia menang olimpiade ini dapat perunggu, ini menang lomba ini, lomba internasional, lomba ini. Saya dengan melihat anak saya yang dulunya nggak seprestasi itu nggak percaya gitu. Tapi ketidakpercayaan saya nggak langsung saya ungkapkan gitu. Saya minta bukti, ada sertifikatnya atau apa gitu. Bener kok ayah, iya ayah percaya, tapi kan ayah butuh ininya, butuh buktinya gitu.
Akhirnya dia atau gini aja, kalau memang sertifikatnya belum ada, boleh minta merekam suara wali kelas kamu bahwa kamu benar meraih ini, meraih ini, meraih ini gitu. Nah, akhirnya dia menyampaikan ke wali kelasnya, wali kelasnya menyampaikan benar Pak Ayah gitu, bahwa Pelita mencapai ini gitu. Nah, jadi kita selidiki yang tadinya saya anggap dia melebih-lebihkan, ternyata enggak loh, enggak, karena kita benar-benar minta buktinya gitu. Jangan-jangan dia nggak melebih-lebihkan, memang benar gitu. Jadi jangan nggak percaya dulu. Ya, ada sudah ngasih contohnya belum ya Ibu barusannya? Alhamdulillah sudah masuk Pak Wasmin. Boleh? Ternyata melebih-lebihkannya sama tadi seperti yang Pak Wasmin ceritakan tentang prestasi di sekolahnya atau kegiatan di sekolahnya dan sikap tidak percaya dari Ibu Cahyanti ini hanya mendengarkan saja begitu Pak, tidak sampai judgement begitu ya? Oh ya bagus. Tapi karena kan setiap prestasi itu harus dihargai, sekecil apa prestasi harus dihargai, Ibu kan harus memberikan penghargaan kan, entah berupa uang jajan. Ini kita konsepnya kalau anak yang berprestasi itu jangan cuma diem gitu. Oh, dia Hmm. dapat misalnya dia ikut lomba aja nggak Tapi menang, ada buktinya gitu. ada buktinya misalnya itu dapat loh. Ya kalau kami memang biasakan uang jajan nggak gratisan, jadi uang jajan itu diganti dengan prestasi-prestasi itu atau ikut menggambar atau apa gitu. Jadi kalau mereka nggak ada prestasi, nggak ada karya, nggak dapat uang jajan gitu. Nah, sehingga mereka harus membuktikan. Nah, Ibu boleh tuh. Oh, boleh tuh kalau emang ada sertifikatnya atau apa atau testimoni deh dari wali kelas, nanti kamu dapat ini. Gitu. Jadi Ibu juga bukan cuma diam gitu ya. Silahkan gitu. Jadi siapa tahu emang beneran loh Bu, itu harus dikasih apresiasi. Jadi bukan melebih-lebihkan gitu. Ya, bagus. Masya Allah, terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Insya Allah ini sangat menjawab sekali dari Ibu Cahyanti di Panjelekan. Tadi dengan menyelidiki terlebih dahulu begitu ya Ibu ya. Semoga Allah mudahkan segala usaha Ibu untuk bisa membuktikan dari apa yang diucapkan oleh sang anak. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis dan juga sahabat Dina. Insya Allah kami akan kembali melanjutkan begitu ya di segmen yang ketiga. Tentunya sebelum melanjutkan ke segmen yang ketiga sahabat MQ, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis dan juga sahabat Dina di Yogyakarta. Insya Allah kami akan menyimak beberapa informasi berikut ini.